Siang ini setelah ke makam Bapak Baskoro, Andin, Wono, dan lainnya masih berkumpul di rumah Condro. Andin dari semalam belum bisa menghubungi Condro. Dia mencoba terus menghubunginya. Dan baru saja Condro mengangkat. "Maaf sayang, semalam di sini hujan deras. No signal. Dan ini juga baru selesai opening. Pantes susah banget dihubungin. Aku pikir kamu kesempatan cari cewek di sana. Din, please." Iya, aku percaya. Sayang, ada kabar duka. Bapak Baskoro meninggal semalam. Apa? Iya, Mas Gono menghubungi kamu, tapi kamu gak angkat-angkat. Kamu kapan pulang? Aku pulang sekarang. Oke. Gimana Mbak? Tanya Gono penasaran. Condro balik sekarang Mas. Syukurlah. Ya sudah, kalau begitu aku balik ke rumah dulu ya Mas. Won, Mama, Maria. Tante cantik, nanti main lagi ya sama Maria. Iya sayang, nanti kita jalan-jalan sama Om Condro ya. Bentar, tak buka dulu gerbangnya. Andin pun pulang. Bu Wono sedang mengobrol bersama Mama Mevi dan bercanda dengan Maria. Lalu setelah kembali menutup gerbang, Gono mendapat telepon dari Maruto. Won, bentar ya, aku tak ngobrol dulu sama Mas Mar. Oke. Gono pun ke belakang mencari tempat yang aman untuk mengobrol agar tidak terdengar Mama Mevi dan Maria. Halo Mas, gawat Mas. Ada apa Mas? Jika ini menyangkut Condro dan Baskoro, tolong jujur padaku. Mas, aku mau tunjukin sesuatu, tapi Mas janji ya, jangan kasih tahu Mas Condro. Aku takut nanti dia marah, soalnya aku kasihan sama si Bas. Mas Condro itu loh kebangetan. Cepat kasih tahu Mas. Iya, ini tak kirim sekarang. Gono mematikan HP-nya. Gono yang kesal pada perilaku Condro yang semena-mena pada Baskoro, lalu mengirim rekaman percakapan Condro dan Baskoro saat Gono menguping semalam. Mas, Won, kelihatannya serius banget. Ada apa Mas? Mas Condro kebangetan Won. Nih, kamu denger rekamannya. Wono pun mendengarkan rekaman percakapan Condro dan Baskoro. Wono tak menyangka jika temannya itu keterlaluan. Bener-bener Condro. Apa cowok straight semua ngeselin kayak gini sih? Won, aku gak gitu Won. Jangan samain aku sama Mas Condro. Kalau aku itu sayang sama kamu, aku cemburu. Dan itu wajar. Kamu kan pacar aku Won. Dan aku setia. Kalau udah punya pasangan, Mas gak mau neko-neko. Apalagi masih ngelirik cewek. Ora Won. Beda kalau sama Mas Condro. Udah punya Mbak Andin, tapi masih mau sama Baskoro. Geragas, rakus, gak konsekuen. Udah gitu, cemburu gak jelas sama si Kentir. Kentir itu siapa Mas? Ya konco kentele yang dicemburuin itu. Orang Kentir itu udah lama temenan sama Baskoro. Lagian dia itu gak suka laki-laki kok dicemburui. Kentir itu ganjen sama perempuan. Jadi gak masuk akal kalau Mas Condro cemburu. Karena aku rasa kalau hanya masalah barang kemalingan saja, Mas Condro pasti gak semarah ini. Dulu aja Baskoro pernah bikin lecet mobilnya, dia gak masalah. Padahal ya itu kalau dihitung-hitung rugi 5 juta lebih. Tapi Mas Condro gak semarah ini saat Baskoro ketahuan bercanda sama si Kentir. Jadi Baskoro hanya sebagai pelampiasan saja. Lah iya, kamu denger sendiri toh di rekamannya. Keterlaluan Condro. Gue jadi kesel denger rekamannya. Dengan tidak sengaja dia menghina gue juga. Apa dia pikir gue serendah itu? Bang tai.
tapi dia juga menikmati. Munafik. Won, jangan diambil hati. Mas gak gitu. Iya mas, gue percaya sama lo. Tapi gue juga males dan pengen nonjok mukanya. Jangan Won, mas minta kamu sama Mas Condro jangan berantem. Jangan nambah situasi jadi tambah runyam. Mas minta tolong. Ya sudah. Ya udah, tapi ada syaratnya. Ucap Wono sembari merangkul Gono. Won, jangan peluk-peluk. Ada Mama Mevi sama Maria. Sebentar aja, gue kangen. Iya, Mas juga kangen. Tapi Mas mau lanjut nganter galon. Jangan ngambek toh. Ya habisnya, kemarin katanya Mas janji kalau gue udah sembuh, kita kuda-kudaan. Iya, tapi ini sikonnya lagi gak pas. Mas kan harus nganter galon. Apalagi keadaannya masih ruwet dan habis situasi berduka. Ya udah deh. Gue juga bentar lagi ada janji ketemu si bos. Oh gitu. Ntar malam juga Mas antar galon ke studio. Kalau gitu ntar temenin gue ya di studio. Apa nggak apa-apa? Nggak dimarahin sama bosmu? Enggak lah. Banyak kok sobat pelangi yang datang. Masa cowok gue nemenin nggak boleh? Oh ya sudah. Sampai ketemu nanti ya. Iya. Tapi kiss dulu dong mas. Dikit aja. Tapi di pipi aja ya Won. Takut ada Maria. Iya deh. Cups. Hati-hati ya Won. Jangan ngebut. Mobil baru. Iya. Nanti kita jalan-jalan ya. Iya Won. Salam ya sama papamu kalau dia telepon. Iya mas. Siang ini Tirto terlambat 1 jam ke office. Begitu masuk, Tirto heran. Mengapa kantor terlihat tak seramai biasanya? Dan ketika melihat CS lewat, Tirto bertanya. Mas, kemana yang lain? Kok tumben sepi? Anu sih, sedang di halaman belakang kantor. Sedang ada giat vaksinasi oleh petugas medis. Dan semuanya anggota sedang di belakang. Semuanya masih ngantri. Wah, gue gak mau. Gue takut jarum suntik. Tirto hendak kabur. Namun baru saja kabur, Daren muncul di depannya. Bang, mau kemana Dir? Jangan berani kabur. Bang, gue takut jarum suntik bang. Badan gede pintar menangkap penjahat tapi takut jarum suntik. Tapi sorry Tir, semua anggota di sini harus tetap patuh dan wajib vaksin supaya semua anggota kita aman dan sehat. Tapi bang, Bos, lapor. Hari ini jatah vaksinasi hanya dijatah 150 anggota saja sehari. Itu berarti sisanya dilanjut besok. Teriak Bang Mol. Itu berarti semua anggota sudah selesai, tinggal Tirto dan para petugas cleaning service saja. Iya bos. Ya sudah. Tirto, besok abang gak mau tahu. Besok kamu harus wajib divaksin. Iya bang. Daren pun kembali ke ruangannya. Sedangkan Tirto ditemani Bang Mul berjalan ke halaman belakang untuk melihat anak buahnya selesai divaksin. Bang, abang udah vaksin? Abang sama Ujang sudah seminggu yang lalu. Tinggal bos saja, mungkin besok bersama kamu dan petugas kebersihan. Oh, Dokter Maruto. Seketika mata Tirto terbelalak ketika tak sengaja membaca dan melihat sebuah logo pada salah satu seragam petugas vaksin itu. Kenapa, Der? Para petugas itu dari klinik Dokter Maruto. Iya, bos memang jarang memakai jasa kesehatan rumah sakit, tapi selalu berlangganan di klinik itu. Salah satu klinik terbesar di kota ini. Lagi pula kan sama saja.
sama-sama tempat pelayanan kesehatan. Dan di klinik Dr. Maruto itu terkenal lebih cepat dan tepat menangani pasien. Juga tenaga medis yang terkenal ramah, tak peduli dari golongan apapun, mau kaya, miskin, setiap yang ke sana pasti dilayani dengan baik. Mari Pak. Terima kasih. Sapa salah seorang petugas vaksin yang berpamitan. Iya, sama-sama. Terima kasih. Wah, benar. Ramah-ramah. Kau lihat sendiri bukan? Iya bang. Tapi, apa abang pernah lihat Dr. Maruto? Tentu saja tidak. Kamu pikir semua orang atau pasien selalu bisa bertemu dengan beliau? Tentu saja tidak, Der. Hanya dokter-dokter bawahan dan yang bekerja dengannya saja yang menangani pasien. Dan tidak semua orang bisa bertemu dengan beliau. Lalu, apa Bos Darren pernah bertemu? Belum juga. Oh, kenapa? Dari tadi kamu tertarik ya membahas klinik Dr. Maruto? Apa kamu pernah dirawat di sana? Enggak bang. Enggak apa-apa, jawab Tirto menyembunyikan perasaannya. Jang, sudah beres? Sudah Mul. Tapi saya menyarankan sama Tirto agar hari ini para anggota yang sedang tidak bertugas hari ini jangan diperbolehkan olahraga, latihan fisik atau apapun. Mereka habis vaksin harus istirahat. Oke Kang. Tapi kalau kita bertiga boleh aja. Ayo atuh saya antar. Kang, gue pengen coba lempar pisau. Boleh. Si Mul jago melempar pisau. Oh ya? Nggak hanya punya skill melempar pisau, tapi juga punya skill melempar kesalahan pada orang lain. Pluk. Mul melempar topinya kepada Ujang. Tuh, lihat Tir. Salah satu skill terbarunya melempar topi. Besok-besok melempar kancut, Tir. Kalau perlu sekalian kamu yang kulempar, ucap Mul kesal pada Ujang. Oh ya? Dilempar ke mana? Ke ranjang, hayu atuh. Cie, kalian menggemaskan. Kenapa kalian gak jadian aja? Tanya Tirto, yang ketiganya kini sudah masuk area latihan lempar pisau. Sorry Tir, si Mul bukan selera saya. Kenapa Kang? Bang Mul cakep kok, badan oke. Lebih gede dikit dari Kang Ujang. Kenapa gak mau? Oke sih, tapi dia bukan selera saya. Sombong. Enggak sombong. Emang selera saya yang hot-hot, yang hangat dan ramah. Enggak kayak dia, cool-cool. Lihat aja mukanya, selalu dingin. Jarang tersenyum kalau enggak terpaksa. Alasan aja, ucap Mul kesal. Enggak alasan, tapi kenyataan. Lagi pula kan di kantor ini sesama anggota dilarang jatuh cinta. Siapa yang buat aturan itu? Si bos kan? Tirto yang kini dalam keadaan posisi di tengah, berdiri di antara keduanya, mulai panik saat melihat perdebatan dua seniornya itu yang mulai memanas. Jang, di dunia ini tidak ada satu orang pun yang melarang seseorang untuk jatuh cinta. Termasuk si bos. Karena semua orang berhak jatuh cinta. Tapi kamu dengar sendiri, si bos melarang anggotanya pacaran. Itu bisa mengganggu profesional kerja. Bos hanya menyarankan, bukan melarang. Selama kita masih bisa memisahkan tugas dan urusan pribadi dan tidak mengganggu pekerjaan, maka pacaran sesama anggota sah-sah saja. Kalau kamu masih ngeyel, kamu bisa tanya sama Bang Darren sendiri. Enggak ah. Itu berarti alasan kamu saja menolakku. Oh, jadi Bang Mul pernah ditolak Kang Ujang. Asem, aku jadi buka aib sendiri. Kurang ajar kamu Jang, rasain ini. Tirto,
Awas, waduh. Pisau bisa saja mengenai wajahnya jika saja Tirto tak secepat kilat menghindar. Set, set, set. Mul yang kesal menyerang dan melempari Ujang dengan pisau secara terus-menerus. Eits, gak kena. Bleh. Ucap Kang Ujang saat dengan sigap menangkap dan menghindari pisau serangan Bang Mul yang membuat Tirto takjub. Tir, minggir. Set, set, set. Masih gak kena. Sekarang giliran saya. Awas Tir. Set, set, set. Bang, udah bang, ini lu bang. Teriak Tirto yang melihat keduanya saling serang, namun keduanya sama-sama hebat, memiliki teknik menangkap dan menghindari pisau tersebut. Tirto terkejut ketika keduanya tiba-tiba menatap Tirto dan bersiap melempar pisau ke arahnya. Tir, tangkap! Wah! Awalnya Tirto mampu menghindar, namun lama-lama, cuak! Aduh! Waduh, kena Jang! Teriak Mul panik yang membuat Ujang seketika berlari. Tir, waduh, leher kamu kena Tir. Mul, kamu gimana sih? Kok bisa kena? Ucap Ujang yang melihat leher Tirto sedikit berdarah, tergores pisau. Tapi Tirto hanya tersenyum dan santai. Tadi kupikir dia bisa juga menghindar. Santai bang, santai. Ini kecil. Cuma tergores sedikit. Gak seberapa jika dibandingkan tertusuk tombak di perbatasan. Hehe, santai. Yang penting kalian jangan berantem lagi. Siapa yang lagi berantem, Tir? Kita emang sudah biasa bercanda. Gila, gaya bercanda lu pada gak asik. Ekstrim banget main senjata tajam. Di sini sudah biasa, Tir. Spesial saya dan Mul. Berantem pakai samurai pun sudah biasa. Anjir, sumpah bercandanya bodyguard di sini gak main-main. Gak kaleng-kaleng ya. Ya sudah, besok saja latihannya. Perban dulu lu kamu. Tenaga saya udah capek sebelum latihan gara-gara si Mul. Kok gara-gara aku? Sudah. Mending kita ke kantin. Gue lapar. Setuju. Siang ini juga mobil Condro sudah hampir sampai. Entah mengapa, meski rasa kesal dan cemburunya masih ada, namun jika mendengar kabar bapaknya meninggal, rasa kasihannya kini muncul. Apalagi jika mengingat pertemuan pertama kali dengan Bapak Bas dan mengantarkannya pulang waktu itu. Pertemuan Condro dengan Bas dan bapaknya adalah pertemuan yang paling begitu mengejutkan dan paling mengesankan dalam hidupnya. Dalam hatinya bertanya-tanya, apa mungkin kedekatan Baskoro dan si Humo itu benar-benar hanya sekedar teman biasa? Tapi, mengapa mereka terlihat begitu dekat? Sedekat apa mereka? Jujur, dari lubuk hati Condro memang cemburu. Tapi Condro juga sebal dengan sikap teman Humo Baskoro yang mengaku-ngaku lebih mengenal dan seolah-olah ingin memiliki Baskoro. Condro sebenarnya tidak bermaksud menyakiti Baskoro. Dia hanya sedikit kecewa pada Baskoro yang lebih membela temannya daripada dia sendiri. Jika saja hanya masalah barang hilang, mungkin dia tak akan semarah ini. Namun, kini Condro baru sadar jika rasa cemburu butanya telah melukai perasaan Baskoro. Condro bisa cemburu, teman homonya bisa menyukai Baskoro. Namun, di dalam hati Baskoro sendiri siapa yang akan tahu? Jika mungkin saja masih ada nama Condro di hatinya. Sungguh Condro benar-benar menyesal memecat Baskoro. Dia hendak mengajak Baskoro kembali bekerja di rumahnya. Condro tidak bermaksud melukai. Condro hanya bimbang. Condro hanya bingung. Condro terjebak di antara dua rasa. Rasa pada Andin dan Baskoro. Dia sulit untuk memilih.
Dia sulit untuk menentukan. Tapi Condro tidak ingin kehilangan dua-duanya. Condro ingin rasa itu bisa berjalan dengan seimbang, bisa balance, dan Condro bisa memanagenya. Tapi kenyataannya, Condro bukanlah seorang manajer cinta yang pandai mengatur suatu hubungan dua cinta dengan jenis yang sangat berbeda. Tak lama kemudian, Condro sampai di rumahnya. Pintu gerbang sudah terbuka, mobil pun masuk. Dan begitu keluar, Condro senang melihat motor Baskoro ada di parkiran. Itu berarti Baskoro siang ini belum pulang dan masih di dalam. Condro mengira pasti saat ini Baskoro sedang di lantai 2 membereskan kamarnya. Condro tidak sabar bertemu Baskoro. Begitu dia masuk rumah, sudah disambut Mama Mevi. Condro tersenyum, lalu buru-buru naik ke lantai 2 ke kamarnya. Dan begitu sampai dan membuka kamar, Condro kecewa. Kamarnya kosong dan sudah rapi. "Mas, udah tak rapiin tadi. Semuanya juga udah tak sapu. Sama kamarnya Mas Mar juga," teriak Gono muncul dari belakangnya. "Mas, di mana Baskoro? Motornya ada di depan." "Justru itu." Justru apa?" Condro yang panik menelpon Baskoro, namun Baskoro tidak aktif. Mas, ini kunci motor dan surat BPKB Baskoro. Dia nyerahin motornya sama Mas. Dan ini uang titipan Baskoro sebelum pamit. Dia berpesan semoga ini bisa mengganti barang-barang Mas Condro yang digondol maling." Brak. Condro yang panik dan marah pada dirinya sendiri melempar kunci motor, surat BPKB, dan amplop berisi uang ke lantai yang membuat Gono kaget. Lalu, Condro berlari turun menuju garasi dan melajukan mobilnya ke rumah Baskoro. Namun sayang, begitu sampai rumah Baskoro, Mpok Yuyun memberitahunya jika Baskoro sudah tidak mengontrak lagi di rumah ini. Dan Mpok Yuyun tak mengetahui kemana Baskoro pergi. Seketika Condro merasa hancur. Condro bingung di mana dia harus mencari Baskoro saat ini. Sedangkan ingin sekali Condro memeluk Baskoro dan berada di sampingnya ketika Baskoro dalam kondisi berduka dan dalam keadaan susah. Condro pun lemas. Berkali-kali ia menghubungi Baskoro, tapi nomor Baskoro justru tidak aktif. Dengan perasaan terpukul, Condro pun melajukan mobilnya ke pemakaman diantar oleh Mpok Yuyun. Dan di sana ia bersimpuh di pusara Bapak Baskoro. "Pak, maafin Condro, Pak. Bapak yang tenang di sana. Condro janji, Condro akan cari Baskoro untuk menebus kesalahan Condro padanya. Dan Condro juga berjanji, jika Condro sudah menemukannya, Condro tidak akan menyia-nyiakannya lagi dan akan menjaga Baskoro. Bapak yang tenang di sana," ucap Condro sembari mengelus nisan Bapak Baskoro. Begitu selesai, Condro kembali ke rumah. Dia ingin bertanya kepada Gono, mengingat Baskoro pernah sempat bilang jika Gono juga tahu dengan teman homonya itu. Jadi siapa tahu saja si homo itu tahu di mana keberadaan Baskoro. Begitu sampai rumah dan memasukkan mobil Kang Masnya sudah terparkir di garasi. Condro pun masuk ke rumah. Dan begitu masuk, Condro melihat Maruto sudah berdiri di depannya dan tiba-tiba saja, plak, "Mas!" Seketika Mama Mevi dan Gono terkejut. Beruntung Maria masih tidur di kamarnya. Maruto tak hanya memukul Condro, tapi juga menamparnya dengan keras. Ini baru pertama kali sosok Maruto yang cool, pendiam, hangat dan ramah, kini berubah menjadi sosok pemarah. "Ikut Mas."
Maruto menarik tangan Condro dengan kasar dan membawanya ke kamar Maruto. Begitu sampai di sana, Maruto merogoh kantong jasnya dan mengambil sebuah foto, lalu menunjukkan foto itu kepada Condro. Apa maksudnya ini, Mas? Kenapa Mas mukul Condro dan tiba-tiba menunjukkan foto almarhum Bapak dengan temannya? Kamu tahu tidak, Baskoro yang selama ini kamu pekerjakan menjadi pembantu, yang juga selama ini kamu manfaatkan, kamu jadikan budak nafsu, dia itu adalah anak dari Pak Suryo, teman bisnis, sekaligus sahabat dekat Bapak kita. Apa? Iya. Dan andai saja Baskoro itu perempuan, maka seharusnya kamu dan Baskoro akan menikah. Karena kalian dijodohkan. Dijodohkan? Flashback. Pak dokter, terima kasih sudah merawat saya dan membantu meringankan beban Baskoro. Sama-sama Pak. Sudah tugas saya membantu pasien. Saya hanya kasihan sama Bas. Semenjak saya sakit, dia banting tulang sendiri. Bapak, jujur, saya sangat salut dan bangga pada Baskoro. Dia pekerja keras dan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Sungguh Bapak sangat beruntung memiliki putra seperti Baskoro. Dan ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Karena baru semalam saya menemukan Baskoro terkejut saat melihat sebuah foto yang menunjukkan foto almarhum bapak saya dengan seorang laki-laki. Dan Baskoro mengklaim jika laki-laki itu adalah bapak. Ini fotonya. Maruto membawa foto itu dan menunjukkannya. Seketika mata Pak Suryo berlinang air mata. Tata, sekian lama aku mencarimu. Ternyata kamu sudah lebih dulu meninggalkanku. Iya Pak, benar. Bapak saya almarhum Pak Toto. Jadi benar, yang ada di foto itu Bapak. Pelan-pelan Pak, tanya Maruto yang membantu Pak Suryo duduk. Dan Maruto terkejut ketika Pak Suryo tiba-tiba saja memeluknya. Jadi, begini ceritanya. 35 tahun yang lalu di puncak Gunung Lawu. Suryo, aku gak nyangka. Tadinya aku pikir sebuah pernikahan akan menjadi pembatas antara hubungan kita. Tapi aku bersyukur kita masih bisa berjalan meskipun dengan sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan istri-istri kita. Ya, sebaiknya jangan sampai tahu Toto. Karena bagaimanapun kita jangan sampai menyakiti hati mereka. Kasian kalau mereka sampai tahu. Iya, aku mengerti. Tapi sampai kapan kita akan terus seperti ini? Aku juga tidak tahu, Toto. Aku tidak tahu hubungan kita sampai mana. Tapi yang jelas, rasa tresnoku sama kamu akan selalu ada selamanya. Aku juga begitu, Suryo. Toto dan Suryo berciuman mesra di puncak gunung. Suryo, aku ingin kisah pelangi kita tak berhenti sampai di kita saja. Maksud kamu, aku ingin kisah pelangi kita terus ada sampai anak-anak kita. Maksudmu kamu ingin anak-anak kita sama-sama homo, gak normal? Bukan. Tapi aku ingin menjodohkan anakmu dengan anakku nanti. Kamu tahu kan, anakku sudah 5 tahun. Dan kamu baru menikah. Jika nanti anakmu perempuan, maka jodohkanlah dengan anakku. Agar pelangi Toto dan Suryo terus ada sampai kapanpun. Baiklah. 5 tahun setelahnya, Suryo, bagaimana bayi perempuanmu? Aku sudah mencarinya
dan menggunakan segala daya upaya. Namun Andin tak juga ditemukan. Penculik itu membawa Andin masuk ke mobil dan membawanya pergi. Sabar Suryo, aku mengerti perasaanmu. Lalu, bagaimana anak keduamu? Apa dia perempuan? Tadinya, eyangnya ingin anak kedua perempuan dan akan kuberi nama Chandra. Tapi ternyata anak keduaku laki-laki. Jadi aku memberi namanya Condro. Pasti dia tampan sepertimu. Karena Maruto mirip ibunya. Ya, sayang sekali. Padahal jika besar nanti aku ingin menjodohkan Andin dengan Maruto. Tapi takdir berkata lain. Kamu yang sabar. Aku berharap anak keduamu nanti perempuan lagi. Dan jika dia sudah lahir nanti, aku tidak akan menjodohkannya dengan Maruto lagi. Tapi dengan anak keduaku, yaitu Condro. Amin. Aku berdoa kelak anakku kembali perempuan. Dan aku akan memberinya nama Sun yang artinya matahari, agar bisa berjodoh dengan Condro, bulan. Flashback off. Saya mengerti sekarang. Jadi ternyata karena anak kedua bapak laki-laki, jadi bapak memberi nama Baskoro. Dan saya seharusnya berjodoh dengan anak bapak yang pertama, Andin. Bapak, apa bapak masih ingat Andin anak bapak? Tidak ingat, yang jelas mungkin jika sudah besar dia cantik, mungil, kulitnya putih, dan ada tanda lahir di belakang telinga kanannya. Lalu Pak, setelah itu kenapa kalian bisa berpisah? Persaingan bisnis dan ada aja orang yang tidak menyukai hubungan kami, berusaha menghancurkan hubungan kami hingga berhasil memisahkan kami. Saya dan Toto akhirnya berpisah. Toto pergi ke kota meninggalkan saya tanpa pamit. Tak lama kemudian istri saya drop, lalu meninggal. Rumah saya di kampung ada yang sengaja membakar. Semua kenangan saya, surat-surat berharga, foto-foto keluarga termasuk foto bersama Toto, bapakmu lenyap. Dan akhirnya saya kembali dari nol. Hidup berdua berjuang bersama Bas sampai saat ini. Toto. Bapak, saya berjanji saya akan menjaga Baskoro. Mulai sekarang Bapak juga orang tua kami. Condro yang mendengar cerita Maruto seketika jatuh merosot di ranjang. Dia meramas foto kedua laki-laki itu lalu melemparnya ke tembok. Tak hanya melemparnya ke tembok, Condro menangis berteriak. Sembari memukul-mukulkan tangannya ke lantai. Maruto yang tadinya kesal, kini kasihan melihat adiknya terlihat menyesal. Condro, sudah. Yang terjadi sudah terjadi. Lagi pula Baskoro sudah pergi. Biarkan dia bahagia dengan kehidupan barunya sendiri. Yang terpenting sekarang, kamu sudah menyesali. Dan kamu sudah ada Andin. Tapi Andin seharusnya berjodoh dengan Mas. Tapi belum tentu Andin yang dimaksud Pak Suryo itu Andin, Mas. Itu Andin. Di belakang telinganya memang ada tanda lahir. Mengapa semua ini begitu kebetulan, Mas? Mengapa? Ini tidak masuk akal, Mas. Pantas saja selama ini aku merasakan Baskoro dan Andin terlihat dekat. Ternyata mereka saudara. Aku harus gimana, Mas? Katakan aku bagaimana? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Apa? Jadi Baskoro itu adik aku? Jadi Pak Suryo bapak kandung aku? Jadi aku selama ini bukan anak orang tuaku sendiri? Andin? Ternyata Andin
Andin baru saja datang dan menguping pembicaraan keduanya. Begitu tahu, kini dia sedih dan berlari turun dan pulang. "Andin, tunggu!" "Condro, jangan dikejar. Biarkan dia menenangkan dirinya. Lebih baik kalian sama-sama tenangkan diri dulu. Nanti Mas akan bantu bicara sama Andin." Malam ini Tirto sedang nge-gym bersama Bang Mul. Dan ketika sedang asik berlatih, HP-nya berbunyi. "Tirto, apa kabar?" "Bang, sehat bang. Abang di mana? Kelihatannya nggak lagi di hutan nih." "Memang, aku dan Heru lusa kembali ke kota." "Wah, ketemuan bang?" "Ya, kalau sempat pasti kita ketemu. Lalu, apa kalian sudah bertemu?" "Ketemu. Ketemu siapa? Tut, tut, tut. Anjir, baterai habis lagi. Lagi seru-seru ngobrol." "Siapa, Tir?" "Oh, teman bang yang masih di perbatasan." "Oh, abang kira cowok kamu." BTW, abang penasaran. Abang jadi ingat pertama kali kamu masuk interview sama bos. Kamu ngaku gay. Tapi mana cowokmu? Anak mana?" "Ada sih bang, gue gak bisa jelasin detail. Karena dia juga gak ada di sini. Yang pasti belum sempet jadian. Gue ditolak." "Lu kenapa ketawa bang? Kayak abang kagak tahu aja rasanya ditolak. Abang kan ditolak sama Kang Ujang." "Bukan gitu, Tir. Emang gak ada cowok lain? Anggota kita kan banyak yang cakep-cakep." "Bang, meskipun di sini banyak ratusan cowoknya, tapi yang cuma bisa nyantol di hati cuma dia satu-satunya cowok di hati gue, bang. Sampai sekarang gue belum bisa move on. Kayak abang aja bisa move on dari Kang Ujang. Beda kasus itu mah. Saya dan Ujang kan tiap hari ketemu. Mau move on juga tiap hari ketemu. Kalau kamu kan jauhan." "Iya nih bang, biar kata jauh. Tapi yang ada gue malah kangen banget. Sayang, gue gak punya kontaknya. Kalaupun punya, gue malu dan sungkan mau ngehubungin dia bang." "Lah, kenapa malu? Usahalah," tanya Bang Mul yang membuat Tirto menoleh ke kanan dan ke kiri lalu berbisik. "Gue habis ngelecehin dia bang. Gue habis merkosa dia bang. Sampai gue dipecat. Ya itu, gara-gara itu." "Anjing, gila kamu Tir." "Shh, jangan berisik." Wah, kamu tipe cowok masokis ternyata. Pantas saja kamu ditolak dia. Tapi kok kamu gak dipenjara?" "Itu dia bang. Dia masih berhati malaikat. Maafin gue dan gak masukin gue ke penjara. Dan itu yang bikin gue malu bang. Bukan hanya malu, gue juga yakin dia gak bakalan mau sama manusia bejat kayak gue. Dia berarti malaikat, kamu berarti iblis." "Iya bang, gue akuin. Gue iblis yang mengharapkan seorang malaikat." "Lalu, apa rencana kamu ke depannya?" "Belum ada planning macem-macem bang. Gue akan jalanin hidup gue seperti air yang mengalir aja. Karena gue kan Tirto, air. Intinya kalau gue gak bisa bersatu sama dia lagi, gue mending lebih baik cari cewek aja bang." "Ya sudah, terserah kamu saja. Kamu tahu yang terbaik untuk diri kamu sendiri." "Iya bang, thanks." Di Pelangi Radio, malam ini waktu menunjukkan pukul 10 malam. Wono gemas. Sedari tadi Gono tak juga datang, padahal dia janji nemenin on air. Gono berpikir jika Condro masih belum balik dari opening radio di luar kota. Begitu break dan memutar lagu, Wono mencoba menelpon Gono. Namun, baru saja menelpon, pintu studio terbuka. Gono datang dengan membawa galon. "Won." Wono pura-pura cemberut. "Won, kok cemberut? Ada cowoknya datang? Iya toh?"
Hmm, aku ngerti, pasti ngambek. Sorry, Mas tadi habis sholat isya ketiduran, ngantuk, kecapean, hehe. Wono tetap diam, sambil memperhatikan pesan-pesan dari Sobat Pelangi. Lagu pun berhenti berputar dan Wono on air. Ketika on air, Gono dengan sengaja meletakkan kedua telapak tangannya menopang dagunya, sambil tersenyum memperhatikan Buwono siaran. Buwono yang diperhatikan Gono jadi sedikit kurang fokus, tapi jujur, rasa kesalnya hilang, berganti rasa senang dan grogi. Meski saat ini dia sedang menutupi karena gengsi. Dan tak lama kemudian Wono sudah closing. Ngapain Mas? Lihat-lihat. Liatin cowok sendiri masa nggak boleh? Iya, tapi ngeliatnya segitu amat. Ya, habisnya kamu keren banget kalau lagi siaran. Aku seneng liatnya. Kamu ganteng. Tumben bilang gue ganteng. Biasanya ngatain gue cantik. Kamu itu campur, kayak gado-gado. Ganteng, campur cantik, jadi satu. Sedep dipandang, gak ngebosenin. Dan justru itu yang bikin Mas cinta sama kamu. Gombal. Beneran Won. Nih, Mas ada sesuatu buat kamu, ucap Gono sembari menyerahkan satu kantong kresek. Apaan nih Mas? Buka. Wono pun membuka kantong kresek pemberian Gono. Kemeja, batik. Iya, Mas beliin tadi di pasar. Kenapa? Kok kayaknya kamu gak suka? Apa karena murah? Bukan itu. Gue cuma bingung aja, soalnya gue jarang pakai beginian. Maklum, anak milenial. Jadi kalau gue pakai baju kayak gini, jatuhnya kayak papa gue mau pergi kondangan. Kalau papa sih suka. Oh gitu. Nanti papamu biar aku beliin sendiri kapan-kapan. Tapi kalau ini Mas beliin khusus buat kamu. Soalnya Mas juga beli couple. Coba kamu pakai dulu. Wono sebenarnya malas memakainya. Karena baju batik ini bukan dia banget. Namun, rasa sayang dan cinta pada pria desanya itu membuat Wono tak mau melihat Gono kecewa. Dengan terpaksa dia memakainya. Wah, Won, kalau kayak gini kamu gak kelihatan cantik. Yang ada ganteng pol. Kamu terlihat berwibawa kayak pejabat, Won. Sik, bentar. Aku juga tak pakai. Pejabat tapi, Mas. Loh, kan kita pantas seragam kapelan. Kita jadi sama-sama kayak menteri-menteri atau kayak anggota DPR itu loh. Dari Hong Kong. Kalau kita pakai batik kapelan kayak gini, yang ada bukan kayak pejabat, Mas. Yang ada kita malah kayak karyawan warteg di Pantura. Atau sama kayak warung Padang langganan Condrono. Oh iya ya, agak mirip. Bukan mirip lagi tapi ngeplek. Iya ya, maaf. Lah terus kalau kamu gak suka, terus gimana? Ya tetep tak pakai Mas. Ya masa gue buang ke selokan? Nyindir. Gak nyindir sayang. Yang jelas gue tetap ngehargain pemberian lo Mas. Batik ini pasti suatu saat bakal gue pakai ketika gue butuhin. Ya wes, terserah kamu aja. Jangan ngambek dong. Iya, enggak kok. Nginep di rumah gue ya. Enggak ah, malu ada adikmu. Emang kenapa? Apa enggak apa-apa toh? Enggak apa-apa lah. Santai aja. Malam ini Maroto sedang bercanda dengan Maria. Bapak, apa Bapak malam ini tidak mengobati pasien? Tidak nak, besok pagi baru Bapak ke klinik. Dan besok kamu sudah mulai homeschooling.
ucap Maruto sembari mengelus kepala Maria. Pak dokter, makanannya sudah siap. Ah, terima kasih Mama. Seharusnya Mama tidak perlu repot-repot memasak. Ah, tidak apa-apa Pak dokter. Mulai sekarang, tidak usah cari pembantu. Mama bisa bantu-bantu di sini. Mama juga bisa memasak. Kalau begitu, Mama masak sesempatnya saja. Kalau tidak sempat, Mama pesan saja makanan. Iya dokter, terima kasih. Kalau begitu saya panggil Condro dulu. Iya dokter. Maruto pun naik ke lantai 2, menghampiri Condro. Dan begitu sampai kamar dan membuka pintu, Condro terlihat sedang tertidur telungkup sembari men-scroll galeri di HP-nya yang memperlihatkan foto-foto Baskoro ketika sedang makan siang bersamanya di saung di antara sawah-sawah, kebun tebu dan kebun jagung. Condro rindu Baskoro. Condro, makan malam sudah siap. Ayo makan. Gak nafsu makan, Mas. Bagaimanapun juga, kamu harus tetap makan. Mas tahu kamu masih mikirin Baskoro. Tapi pikirin juga kesehatanmu. Ayo, kita makan dulu. Nanti urusan Baskoro, besok kita pikir lagi. Ayo, jangan malas. Maruto menarik tangan adik kesayangannya itu, lalu memaksanya turun ke meja makan. Ah, Mas Condro, mari. Mama sudah masak banyak macam lauk ini. Ada pepes, ada rendang, ada nasi liwet. Mama belajar semua masakan Nusantara. Pasti kalian suka. Terima kasih Mama, ucap Maruto senang. Sama-sama. Maria, makan yang banyak nak, biar gemuk. Iya Bapak. Meskipun lauk di atas meja begitu menggoda selera dan terlihat nikmat, namun Condro tetap tak berselera. Nasi di piring hanya ia mainkan. Lagi-lagi Condro teringat saat pertama kali makan bersama Baskoro. Ketika baru pertama kali bekerja di rumah ini, Condro membelikannya ayam crispy. Bahkan dia masih ingat, sisa ayam crispy yang ia belikan dibawa kembali untuk bekal makan malam di bawah pohon di depan studio pelangi. Air mata Condro tiba-tiba menetes. Ia memikirkan bagaimana nasib Baskoro saat ini setelah Condro memecat dan mengusirnya. Condro memikirkan di mana Baskoro, dengan siapa, dan dia sudah makan apa belum. Condro, jangan dilihatin saja piringnya. Ayo makan. Jika kamu sakit, kamu tidak akan bisa mencari Baskoro. Dan besok, coba kita tanya Mas Gono tentang teman dekat Baskoro itu. Condro hanya mengangguk lemas. Condro pun akhirnya mencoba memasukkan sedikit demi sedikit nasi pada mulutnya. Meski berusaha memasukkan nasi ke dalam mulutnya, namun tetap saja Condro tak enak makan. Condro tiba-tiba beranjak dari tempat duduknya. Mas, aku keluar dulu. Condro, mau kemana? Bapak, kenapa Om Condro tidak mau makan? Apa masakan Mama tidak enak? Ah, tidak nak. Masakan Mama Mevi sungguh nikmat. Nih, buktinya Bapak sampai nambah. Hanya saja Om Condro sedang banyak pikiran. Jangan khawatir, Om Condro akan baik-baik saja. Ayo, habiskan. Iya Bapak. Condro kemudian melajukan mobilnya entah kemana. Yang jelas, di sepanjang perjalanan ia memikirkan dua hal, yaitu Andin dan juga Baskoro. Bagaimana bisa Condro terjebak di antara cinta dua bersaudara itu? Jika dilihat-lihat, memang wajah mereka terlihat mirip. Hanya saja Andin begitu mungil dan berkulit putih mirip seperti almarhum Pak Suryo. Sedangkan Baskoro berkulit sawo matang mungkin saja mirip almarhum ibunya. Tapi jika mengingat tatapan mata Baskoro saat melihat Andin waktu itu, rasa bersalah dan berdosa Condro
jadi semakin besar ketika mengingat Condro sempat negatif thinking pada Baskoro. Tak hanya mencurigai Baskoro dengan teman homonya itu, tapi juga sempat mencurigai Baskoro menyukai Andin. Rasa amat bersalahnya pada Baskoro semakin menjadi-jadi ketika mobil Condro keluar gang, di mana Condro teringat saat pertemuan pertama kali dengan Baskoro, ketika tabrakan kecil dengannya. Tak hanya itu, begitu beberapa ratus meter sampai lampu merah, dia teringat Pak Suryo saat Condro membantunya ketika sedang terjatuh saat hendak menyeberang, sampai mie instan dan telur hancur, lalu Condro menggantinya dan mengantarkannya pulang. Air matanya kini menetes. Rasa sedih Condro tak sampai di situ saja. Begitu lampu merah jalan, baju di dadanya basah akibat air mata yang jatuh tak terbendung saat melewati apotik yang mengingatkan pertemuan keduanya dengan Baskoro. Saat kedua tangannya tak sengaja meraih kondom yang jatuh. Hancur rasanya hati Condro. Condro berharap malam ini ia menemukan Baskoro di jalan sedang mengayuhkan sepedanya berjualan kopi. Namun itu hanyalah halusinasi, karena Baskoro telah pergi. Condro tak hanya merasa bersalah pada Baskoro, dia juga bersalah pada Andin. Dia hendak menemui Andin untuk meminta maaf telah memecat dan membuat adiknya pergi menghilang. Namun ketika mobil Condro telah sampai, sayang sekali Andin tidak mau bertemu dengan siapapun, termasuk dengannya. Rasa sedih Condro semakin bertambah. Condro bingung harus kemana lagi. Condro memutuskan melajukan mobilnya ke studio untuk melihat Wono on air. Condro belum tahu jika Bu Wono sudah closing. Mengingat on air, Condro baru ingat pada San dan teringat pula pada cerita Maruto. Jika saja anak kedua Pak Suryo kembali perempuan, maka dia akan dinamakan San, yang berarti matahari, yang akan dijodohkan dengan Condro. Karena yang keluar adalah laki-laki, Pak Suryo menggantinya dengan nama Baskoro, yang memiliki makna yang sama, yaitu matahari. Begitu sampai studio, dia sempat menoleh pada kursi di bawah pohon yang tampak sepi, yang biasanya menjadi tempat Baskoro mangkal berjualan kopi. Condro kemudian buru-buru naik ke lantai 2 dan masuk studio. "Bro, kirain gak kesini?" "Won, aku mau cek sesuatu," ucap Condro melihat layar laptop. "Udah closing loh, baru aja. Aku mau cek nomor dan pesan-pesan Sobat Pelangi." Ketiganya tegang men-scroll pesan-pesan di layar komputer. Begitu menemukan pesan San dan mencocokkan nomor tersebut pada layar HP-nya, ketiganya sontak terkejut. "Baskoro? Jadi San itu Baskoro? Pantas aja dia rajin banget titip salam sama lo dan ngidolain lo. Gila, kenapa kalian so sweet banget sih?" teriak Wono yang ikut mengecek dan tidak menyangka. "Baskoro memang suka mas dengerin mas on air. Aku baru ingat, tiap mangkal dulu di dekat Koramil, hampir tiap malam lihat Baskoro senyum-senyum sendiri kalau dengerin radio. Delalah, dia senyum-senyum sendiri selama ini gara-gara dengerin sampean toh. Gak nyangka aku. Berarti Baskoro udah lama suka sama sampean mas. Cuma gak pernah ada kesempatan ketemu. Mungkin yo karena dia sibuk cari uang." Penjelasan Gono membuat Condro semakin lemas. Sembari mengusap-ngusap wajah layunya, Wono yang tak tega kemudian merangkul Condro. "Bro, sabar ya. Mas, apa Mas tahu di mana tempat tinggal teman homonya itu?" "Waduh, nggak tahu mas. Si Kentir tinggal di mana?"
Dan tempat kerjanya di mana? Yang aku tahu dia itu kalau nggak salah jadi apa ya kemarin? Pengawal? Apa ya? Ya gitu, ngawal-ngawal, ngamanin gitu loh. Apaan sih mas? Yang jelas dong, security atau apa? Iya mungkin, tapi ya nggak tahu Won. Dia di mana jaganya? Nomornya aja nggak punya. Sabar ya bro, kita berdoa. Semoga ada titik terang mengenai keberadaan Baskoro. Di Rainbow Guard Office, pagi ini Darren sedang menunggu petugas klinik untuk vaksin. Dan tak lama kemudian, anak buah yang berjaga di depan menginformasikan jika ada tamu petugas klinik. Namun tak nampak seperti petugas klinik karena memakai mobil mewah. Darren pun yang penasaran memerintahkan petugas itu masuk. Dari ruangan Darren di atas, terlihat lelaki tampan dewasa memakai kemeja yang terlihat keren, sedang ditemani 2 asisten petugas medis berjalan menuju ruangannya. Mul, Jang, kemana Tirto? Lama sekali belum kesini-kesini. Pasti dia mau coba-coba kabur. Cepat seret dan bawa ke sini. Ya bos. Mul dan Ujang pun mencari Tirto. Dan tak lama kemudian, selamat pagi. Ini pasti Dokter Maruto. Kalau saya tidak salah. Benar. Silakan. Saya tidak menyangka kedatangan pemilik dan pendiri kliniknya secara langsung. Suatu kehormatan. Kebetulan semua petugas di klinik sedang sibuk. Jadi karena kebetulan saya nganggur, kali ini saya turun tangan langsung. Sekaligus ini juga kehormatan bagi saya bisa memvaksin secara langsung bos bodyguard ternama dan terkenal seperti Anda. Bisa saja Pak Dokter. Darren pun divaksin oleh Dokter Maruto. Sedangkan 2 asisten lainnya bertugas di luar memvaksin para petugas cleaning service. Tak lama kemudian, Mul kembali dengan tangan kosong. Bos, gawat. Susah sekali anaknya bos. Sampai berantem kita. Si Ujang sekarang sedang di atas pohon. Merayu karena dia sembunyi di atas pohon bos. Udah kayak lutung bos. Payah bos, bisa-bisanya bos pilih ketua yang takut sama jarum suntik. Sudah kuduga. Maaf dok, ada salah satu anak buah saya yang susah sekali saya sampai malu sebenarnya. Badannya besar, tapi takut sama jarum suntik. Heran saya. Saya sering sekali menemui yang seperti ini. Kalau boleh izin, bisa saya menemuinya? Karena menghadapi seseorang yang seperti itu, kita harus betul-betul bisa meyakinkan. Suatu kehormatan dok. Mari, saya antar. Sekarang kamu gak bisa kemana-mana, ucap Ujang yang dengan penuh perjuangan akhirnya berhasil memborgol kedua tangan Tirto. Kang, lepasin Kang. Gue takut Kang, sumpah. Mending gue digilir para boti-boti lagi deh Kang. Gue ikhlas ridho sampai dengkul gue copot juga gue jabanin dah. Asal jangan divaksin Kang. Sumpah Kang, gue takut jarum suntik. Bagaimana jika jarumku yang menyuntikmu? Apa masih takut? Suara laki-laki membuatnya menoleh. Dokter? Apa kabar? Sif Tirto.